Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam yaitu Bapak O dan rekan-rekan seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah selalu taat kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ira Tiara Rostina, saya mahasiswa semester 1 Prodi PAI kelas 1C Karyawan. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu membuat video ceramah maksimal 10 menit. Dan alhamdulillah saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat dengan materi yaitu sumber-sumber ajaran Islam. Berbicara mengenai sumber ajaran Islam, pasti ada beberapa pertanyaan dalam benak teman-teman ya. Islam itu datangnya dari mana ya? Islam itu berasal dari mana ya? Oh, Islam itu pertamanya itu dari mana ya? Wah, pertanyaan-pertanyaan itu pasti gampang sekali untuk dijawab ya, bahwa Islam itu datang dan bersumber dari Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, secara umum, sumber ajaran Islam itu ada 3, yaitu Al-Quran, yang berasal dari Allah, terus ada hadis, yaitu berasal dari perkataan Nabi, dan yang ketiga yaitu ijtihad, yaitu diskusi dari para ulama. Nah, sumber ajaran Islam yang pertama yaitu adalah Al-Quran. Sudah kita ketahui semuanya bahwa Al-Quran artinya adalah bacaan ya. Al-Quran itu merupakan kalam Allah yang berbentuk lafaz, sekaligus mengandung makna juga ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu menggunakan bahasa Arab dan mengandung mukjizat pada setiap ayat dan suratnya, lalu tertulis dalam mushaf. Dan membaca Al-Quran juga bernilai ibadah, dan ayat-ayat Al-Quran juga dinukil secara mutawatir, artinya tidak diragukan lagi dalam keautentikannya, maksudnya tidak diragukan lagi dalam kebenarannya. Al-Quran itu adalah wahyu Allah ya, bukan perkataan Nabi. Al-Quran juga diturunkan dalam bentuk lisan ya, seperti ketika Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu Allah yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, beliau juga diajari membaca oleh malaikat Jibril. Beberapa fungsi dari Al-Quran ini yaitu ada Al-Huda. Al-Huda artinya petunjuk ya. Yang kedua yaitu ada Al-Bayyinah artinya penjelasan, dan yang ketiga yaitu ada Al-Furqan pembeda. Dan fungsi lainnya itu ada juga sebagai asyifa ya, sebagai obat atau resep. Nah, sumber ajaran Islam yang selanjutnya yaitu adalah sunnah Rasul atau hadis ya, perkataan Rasul. Sunnah Rasul adalah sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran, yang berfungsi sebagai penjelasan dari Al-Quran. Seperti misalnya dalam Al-Quran ada penjelasan tentang perintah sholat, perintah puasa, perintah naik haji. Nah, Rasulullah SAW pun Rasulullah SAW yang menjelaskan pesan-pesan Al-Quran secara detail, menjelaskan tentang tata cara ibadahnya, tata cara bidang muamalahnya, dan baik itu perbuatan, perkataan, maupun sikap beliau adalah sunnah Rasul. Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang bunyinya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya,
Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Insya Allah sekali Rasulullah SAW dengan segala perbuatannya itu sangat-sangat mulia sekali. Karena emang salah satu alasan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah tidak lain untuk membenahi akhlak masyarakat pada masa itu. Adapun beberapa dari fungsi hadis yaitu atau sunnah Rasul adalah ada 3, yaitu bayan taukid. Bayan taukid artinya menguatkan, yakni menguatkan pernyataan Al-Quran. Misalnya Al-Quran menyatakan bahwa berbohong itu adalah sebuah dosa, kemudian dikuatkan oleh hadis. Hadis itu perkataan Nabi ya, dikuatkan lagi oleh perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua ada bayan tafsil, yaitu merinci, artinya merinci apa yang masih dalam Al-Quran. Misalnya Al-Quran menegaskan tegakkan sholat, sedangkan tata cara sholat diuraikan dalam hadis. Jadi Al-Quran menjelaskan tegakkan sholat, nah Rasulullah SAW itu menegaskannya lewat diuraikannya dengan tata cara sholat. Lalu ada bayan itsbat, yaitu pengecualian. Misalnya Al-Quran surat 5 ayat 3 menegaskan bahwa bangkai dan darah haram dimakan ya. Lalu datanglah hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Baihaqi, Daruqutni bahwa ada bangkai yang dihalalkan, yakni ikan dan belalang. Jadi kata Al-Quran itu bangkai haram. Nah, lalu diperjelas lagi bahwa ada bangkai yang tidak haram lain atau halal ya. Nah, yaitu ada bangkai-bangkai ikan ya yang hidup di daerah laut. Lalu sumber ajaran Islam yang terakhir ialah ijtihad, yaitu berpikir kreatif dalam menentukan hukum yang belum dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi yang hukum-hukum yang belum ada di Al-Quran dan hadis, lalu didiskusikan, memecahkan masalahnya yang sesuai dengan logika dan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yaitu setelah Nabi Muhammad SAW wafat, persoalan syar'i terus bermunculan ya, dalam kaitan ibadah mahdoh maupun ibadah goiro mahdoh, dalam semua lapangan kehidupan, baik itu ekonomi, politik, kesehatan, rumah tangga. Tapi Al-Quran dan hadis itu belum menjelaskan secara lengkap dalam hukum masalah tersebut. Oleh karena itu diperlukan pemecahan masalah. Nah, masalah itu dengan segenap kemampuan intelektual, yaitu maksudnya dengan yang menurut logika kita tapi tidak melenceng ke Al-Quran dan As-Sunnah. Persyaratan untuk ijtihad itu yaitu menguasai Al-Quran yang merupakan sumber pokok hukum Islam, lalu dia juga menguasai sunnah dan hadis Nabi sebagai sumber hukum Islam kedua, lalu mengetahui ijma ulama, mengetahui qiyas, mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi orang-orang yang ijtihad atau misalnya yang melakukan ijtihad itu pemecahan masalah itu harus orang-orang yang sudah sudah berpengalaman seperti ulama-ulama lah, dan sudah memahami Al-Quran dan As-Sunnah lebih-lebih daripada kita. Kesimpulannya dari beberapa penjelasan tadi, yakni sumber ajaran Islam itu ada 3, yakni yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yakni ketiganya itu berkesinambungan, yaitu Al-Quran bersifat global yang memerlukan perincian, yakni dalam Al-Quran itu menjelaskan seperti perintah sholat, perintah puasa, perintah saum, dan untuk dijelaskan lebih rincinya itu ada pada sunnah Rasul atau hadis-hadis Nabi, seperti tata caranya, yaitu tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara puasa. Nah, lalu kan setelah Rasulullah SAW wafat, permasalahan umat Islam itu kan tetap bermunculan, seperti yang baru-baru ini, yaitu persoalan bayi tabung. Kan dulu tidak ada pada zaman Rasulullah, dan sekarang pada zaman sekarang ada. Lalu ulama pun memecahkan masalah bahwa diperbolehkannya bayi tabung asalkan itu suami istri dan dan memang sulit mempunyai anak, maksudnya begitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ceramah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.